Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang bertemakan sistem informasi bebas tanggungan tugas akhir atau skripsi. Sebelumnya saya Muhammad Syar Gunawan, absen 19. Dan saya Aisyah Nur Salsabil, absen 1. Kami dari role database ingin menjelaskan ulang mengenai database fix dari kelompok kami. Pertama, saya akan menjelaskan untuk entitas dan juga atributnya. Di sini ada entitas user, kemudian atributnya ada ID user sebagai primary key, kemudian ada password, role, create add, dan update add. Kemudian ada admin, atributnya ada NIP sebagai primary key, kemudian ada nama admin, email, nomor WA, foto, dan juga ID user ini sebagai foreign key diambil dari tabel user. Kemudian ada mahasiswa, untuk atributnya ada NIM sebagai primary key, prodi, angkatan, nama mahasiswa, nomor WA, email, foto, dan juga ID user. ID user sebagai foreign key yang diambil di tabel user. Selanjutnya ada verifikasi. Di verifikasi ini ada ID verifikasi sebagai primary key, status verifikasi, waktu verifikasi, catatan, dan juga NIP sebagai foreign key yang diambil dari tabel admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarul. Baik, untuk selanjutnya ada entitas form TA yang dimana ID form TA itu sebagai primary key. Soalnya ada kolom file laporan TA, program TA, publikasi, form TA, form TA create date time, form TA update, dan NIM yang diambil dari tabel mahasiswa atau entitas mahasiswa sebagai foreign key, dan ID verifikasi diambil dari entitas verifikasi sebagai foreign key. Nah, selanjutnya ada from form prodi yang dimana ID form prodi sebagai primary key. Soalnya ada kolom buku skripsi, laporan PKL, bebas kompen, form prodi credit time, form prodi updated time, dan NIM yang diambil dari entitas mahasiswa, dan ID verifikasi diambil dari tabel atau entitas verifikasi yang dimana kedua ini sebagai foreign key. Nah, selanjutnya ada form pustaka, di mana ID form pustaka itu sebagai primary key, dan soalnya ada untuk atributnya itu, untuk atributnya selain primary key ada judul karya ilmiah, tahun karya ilmiah, tanggal ujian skripsi, tanggal yudisium, file bebas kompen, file pendahuluan, file abstrak, terus bab 1 sampai bab 7, lalu ada file daftar pustaka, file lampiran, file kompilasi laporan akhir, link jurnal, file soft copy jurnal, izin mengolah, soalnya juga ada resi pengiriman skripsi, penyerahan skripsi, form pustaka create date time, dan form pustaka update date time. Soalnya juga ada NIM dan ID verifikasi. Untuk NIM-nya ini diambil dari tabel mahasiswa sebagai foreign key, dan ID verifikasi diambil dari tabel verifikasi sebagai foreign key. Selanjutnya saya menjelaskan tentang relasinya. Di sini untuk relasi dari user ke admin itu one-to-one, kemudian juga ada relasi user ke mahasiswa itu one-to-one juga. Kemudian ada relasi dari admin ke verifikasi itu one-to-many. Kemudian ada verifikasi ke setiap form, yaitu untuk setiap relasinya itu juga one-to-one. Kemudian yang terakhir ada relasi dari mahasiswa ke setiap form, yaitu relasinya juga one-to-one. Selanjutnya, kami akan menjelaskan untuk SQL-nya. Di sini untuk SQL-nya, yang pertama kita membuat database-nya dulu, kemudian membuat tabelnya. Nah, tabelnya di sini ada 7. Yang pertama ada user, admin, mahasiswa, verifikasi, form TA, form prodi, dan juga form pustaka. Nah, selanjutnya kita juga menambahkan data atau insert into sebagai data percobaan awal kita, yang dimana kita menambahkan di tabel user. Kita menambahkan data untuk super admin, admin lantai 7, admin pustaka, admin prodi, dan beberapa mahasiswa. Soalnya kita juga menambahkan data di tabel admin, di mana ini untuk melakukan percobaan login ke admin dan melihat data di adminnya. Selanjutnya kita juga menambahkan data di mahasiswa. Selain itu, kita juga mengimplementasikan view dan store prosedur. Untuk view bisa dijelaskan teman saya.
Untuk view ini kami mengimplementasikan pada status berkas pada cetak berkas. Nah, di sini kami mengambil beberapa tabel yang kami sederhanakan, yaitu ada verifikasi, kemudian juga ada ketiga form. Nah, ketiga form ini ada form TA, prodi, dan juga pustaka. Untuk outputnya sendiri itu nanti akan menghasilkan status berkas yang ada di cetak berkas. Untuk fungsi dari view ini sendiri, yaitu digunakan untuk menyederhanakan pemanggilan status verifikasi dari ketiga form. Selanjutnya, kami akan menjelaskan start prosedur yang dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita juga mengimplementasikan start prosedur yang dimana untuk start prosedur yang pertama ini digunakan untuk upload form pustaka. Ini kita implementasikan di file PHP yang dimana ini start prosedur atas nama insert form pustaka ini digunakan untuk menyisipkan data dari form pustaka. Nah, selanjutnya kita juga mengimplementasikan start prosedur untuk pemanggilan form pustaka tadi. Ini kita panggil di file HTML-nya, kita beri nama get form pustaka data. Ini untuk pemanggilan di form HTML-nya. Oh, baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.